Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Wah, tanpa terasa kita sudah masuk ke subtema 3 ya anak-anak ibu. Kita telah mempelajari banyak hal mengenai pokok pikiran. Nah, anak-anak ibu masih ingat tidak? Apa itu pokok pikiran? Ya, pokok pikiran merupakan inti pembahasan dari sebuah paragraf. Dan anak-anak ibu perlu ketahui bahwa setiap paragraf dalam bacaan itu memiliki satu pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran dalam suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Apa saja ya yang telah kita pelajari? Anak-anak ibu masih ingat tidak? Ya, kita telah mempelajari bahwa pokok pikiran terdapat pada kalimat utama. Dan yang kedua, kita juga telah mempelajari bahwa pokok pikiran yang terdapat pada kalimat utama dapat diringkas atau disimpulkan. Dan yang ketiga, kita juga dapat menemukan pokok pikiran dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi paragraf, kemudian menjawabnya. Nah, kita juga telah mempelajari bagaimana menemukan pokok pikiran sebuah paragraf. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Kemudian memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf, lalu menemukan kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum atau kalimat utama, dan yang terakhir, merumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Diingat ya. Nah, anak-anak ibu, progres pembelajaran kita sudah mengenal nih pokok pikiran itu apa, kalimat utama itu apa, dan juga kalimat pendukung, serta jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kita juga telah mempelajari bagaimana menentukan pokok pikiran sebuah paragraf. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf. Anak-anak ibu, mari buka buku paket tema 1 halaman 122 dan bacalah teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, anak-anak ibu, untuk melanjutkan pembelajaran ini, kita perlu memahami lebih dahulu apa itu gerabah dari teks bacaan Gerabah dari Pulau Madura. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf. Anak-anak ibu, pada halaman 129 buku paket tema 1 ada sebuah tabel yang berisi 3 buah pokok pikiran atau ide pokok yang telah ditentukan, dan kita akan mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran yang pertama adalah tanah liat banyak kegunaannya, dan yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Dan pokok pikiran yang ketiga adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Kita akan kembangkan pokok pikiran ini menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak ibu, agar anak-anak ibu lebih memahami dan mengenal apa itu gerabah, perhatikan gambar seorang ibu yang sedang membuat kerajinan gerabah berupa pot. Dan ada beberapa contoh kerajinan gerabah lainnya. Ada teko dan juga cawan. Begitu juga ada meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Nah, yang pertama, untuk pokok pikiran tanah liat banyak kegunaannya, ibu akan memberi contoh.
Untuk teks paragraf pertama, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam, bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Nah, jadi dengan pokok pikiran ini, Ibu kembangkan menjadi sebuah paragraf yang baru dengan satu kalimat utama, yaitu kalimat yang ada di awal paragraf yang berisi atau mengandung ide pokok paragraf yang sudah ditentukan. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat utama. Selanjutnya untuk paragraf dengan pokok pikiran proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Ya, paragrafnya contohnya seperti ini. Agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Pertama, tanah liat dibuat menjadi adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Nah, anak-anak Ibu perhatikan, ada langkah-langkah atau proses pada setiap kalimat penjelasnya. Seperti itulah Ibu mengikuti kalimat utama berdasarkan pokok pikiran yang telah ditentukan. Kan pokok pikirannya mengenai proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, tadi anak-anak Ibu sebelumnya telah membaca teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Berarti anak-anak Ibu sudah dapat merangkum membuat proses atau langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Bisa ya anak-anak Ibu? Selanjutnya untuk pokok pikiran yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, anak-anak Ibu dapat menuliskan paragrafnya seperti contoh. Ingat ya, ada banyak macam-macam alat yang terbuat dari tanah liat. Kita dapat menuliskannya sebagai kalimat penjelas pada paragraf untuk pokok pikiran yang ketiga. Contohnya, banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahannya tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, untuk paragraf ketiga ini, sesuai dengan pokok pikiran, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat harus dijelaskan pada kalimat penjelasnya. Sudah ada contoh pada paragraf yang Ibu buat. Contoh macam peralatan yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Itu dituliskan untuk kalimat penjelasnya. Sampai di sini anak-anak Ibu mengerti ya? Demikianlah video pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu, untuk tugas pengetahuan, anak-anak Ibu dapat membuka LKS tema 1 halaman 99 dan mengerjakan soal pada bagian pertama, soal nomor 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tugas dengan baik dan tulislah jawabanmu dengan rapi. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu tetap semangat ya belajarnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.